Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Suyi menjelaskan secara singkat situasi Sining. Buku sebab dan akibat jelas terangsang, dan sebuah baris muncul di halaman. Di dunia, ada sebab dan akibat. Saya harus mengatakan bahwa Anda telah menemukan orang yang tepat. Dewa-dewa itu tidak bisa melakukannya, belum tentu saya bisa, jangan lakukan itu. Nona, ulurkan tanganmu padaku, dan aku akan menjelaskan keraguanmu dan memberikan petunjuk. Retorika, sangat angkuh. Sining sedikit gugup, mengangkat tangannya dan menekannya pada buku karma. Dan sekarang, dengan bantuan buku karma, mungkin kebenaran bisa terungkap. Seutas kekuatan kausal merah muncul dari buku karma seperti benang sutra dan melilit ujung jari ramping Sining. Kadang-kadang, saya bahkan dapat melihat beberapa gambar samar dan ilusi, yang muncul dalam buku sebab dan akibat, seperti secercah cahaya, yang berlalu dengan cepat. Menemukanmu. Tiba-tiba, halaman yang terus berputar berhenti, dan pola branding misterius muncul di salah satu halaman. Dalam polanya, ada dunia yang terkuras dan abu-abu, semuanya sunyi, hanya bayangan pedang samar yang mengapung di dalamnya. Ini. Suyi dan yang lainnya semua memandang mereka. Sebaris kata muncul di buku sebab dan akibat pola jejak ini, yang diintegrasikan ke dalam bakat bawaan gadis itu, sangat aneh, seperti misteri, hampir mustahil untuk dipecahkan, hanya ketika gadis ini sepenuhnya membangkitkan kekuatan alaminya, dia mungkin bisa menyadari rahasia pola branding ini. Suyi terkejut bahwa pola jejak bawaan membutuhkan kebangkitan kekuatan bawaan untuk memahami misterinya, yang tidak diragukan lagi mencerminkan betapa istimewa dan misteriusnya pengalaman hidup Sining. Dalam buku sebab akibat, tulisan tangan itu terus muncul yang pasti, pola merek ini melibatkan jalan takdir yang sangat tabu. Jalan takdir. Tidak buruk, karma tampaknya sangat bersemangat, tetapi juga sangat waspada dan hati-hati, saya menduga bahwa gadis ini telah disukai oleh takdir sebelum dia lahir. Sudah. Kitab sebab akibat, sulit dikatakan, kecuali. Penulisan tiba-tiba berhenti. Karena ada banyak retakan di halaman itu seperti terbakar. Ini mengejutkan buku sebab dan akibat, dan mengolesi barisan kata dengan tergesa-gesa, mengatakan apakah Anda melihatnya, Anda telah menyentuh tabu lagi. Semua nih. Suyi mengerti sedikit, dan berkata kepada Sining ketika berbicara tentang asal-usul pola branding ini, karena buku karma hampir mengalami serangan balasan, maka asalnya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dengan kata lain, jika seseorang mengaturnya, maka Taoisme orang ini ditakdirkan untuk cukup melawan kekuatan karma, sehingga buku karma tidak dapat menembus misterinya. Buku sebab akibat bagaimana perasaan saya bahwa Anda menyindir tentang ketidakberdayaan saya. Suyi berkata kalau begitu, mengapa Anda tidak mencoba menyimpulkan asal-usul pola merek itu? Buku sebab akibat. Diam. Takdirku sudah diatur. Alis Sining yang anggun dan indah menunjukkan sedikit kebingungan. Tapi aku tidak pernah merasa seperti didominasi dalam hidupku. Suyi dengan lembut menghibur, jangan khawatir tentang ini, ketika Anda benar-benar membangkitkan kekuatan alami Anda mungkin dapat menemukan kebenarannya. Sining mengangguk. Belum tentu. Buku sebab akibat tiba-tiba muncul lagi sebaris teks, gadis ini memiliki lebih dari satu rahasia, saya telah memperhatikan sebelumnya bahwa ada harta misterius di asal-usul hidupnya, meskipun aku bisa merasakan keberadaan harta ini, tapi aku tidak bisa melihat apa harta ini. Gadis, bisakah kamu menunjukkan harta ini agar aku bisa melihat? Selanjutnya, mata Suyi juga beralih ke Sining. Namun, setiap kali saya mengabdikan diri untuk kultivasi, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa harta itu berbentuk seperti daun, sangat kabur, seolah-olah ditutupi oleh kekuatan kekacauan. Sehelai daun. Suyi tertegun sejenak, tetapi juga sangat terkejut, dan berkata, apa efek magis dari harta ini? Sining terdiam. Suyi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berkata, jika itu menyangkut privasinya sendiri, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sining menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa dikatakan, tetapi harta ini sangat istimewa, dan tidak mungkin untuk merasakan keberadaannya pada waktu biasa.
Gerakan, setiap kali saya masuk keadaan pencerahan yang aneh. Mendengar ini, Su Yi berpikir, jika kamu mengatakan itu, efek magis dari harta ini sangat mirip dengan Myriad Realm Tree dalam legenda dunia peri. Tidak sama. Sining berkata, daun itu membawa saya, tidak hanya basis kultivasi dan terobosan Dao, tetapi di jalan Dao di masa lalu, setiap kali saya menemui masalah dan hambatan dalam kultivasi saya apakah itu akan mudah diselesaikan, dan bahkan. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan serius, saya curiga selama daun itu ada, saya tidak akan menemui hambatan apapun ketika saya menjadi dewa. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, harta seperti itu tidak diragukan lagi terlalu tabu. Pada saat itulah Su Yi akhirnya mengerti mengapa Sining datang ke dunia abadi untuk menemukan kitab karma, bukan hanya untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa. Dengan daun misterius di sana, dia tidak perlu khawatir menjadi dewa sama sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, saya selalu menyebut harta ini sebagai daun pencerahan, dan masih belum jelas apa asal-usulnya dan mengapa itu muncul pada diri saya. Sining mengerutkan kening dengan sedikit kebingungan. Harta karun ini cukup untuk membuat biksu manapun di dunia mendambakannya. Tapi baginya, itu terlalu istimewa dan misterius, seperti misteri. Pada saat ini, sebaris kata muncul di buku sebab dan akibat, gadis, jika ada sebab, akan ada akibat, apakah itu pola branding dalam bakatmu atau daun asal muasal hidup Anda, karena keduanya jika Anda memilikinya saat Anda lahir berarti karma sudah ditanam, tidak perlu dipaksakan sama sekali, dan akan selalu ada waktunya untuk mengungkapkan kebenaran di masa depan. Sining mengangguk tanpa suara. Jawaban ini tidak diragukan lagi gagal mengungkapkan keraguan batinnya. Namun, ini bukan tanpa keuntungan. Yaitu, dia telah menyadari bahwa takdirnya, sejak dia lahir, diduga telah diatur oleh seseorang, dan pola yang tercetak serta daun pencerahan itu adalah buktinya. Dengan kekuatan buku sebab akibat, saya tidak berani menyimpulkan sebab dan akibat. Bisa dibayangkan bahwa orang yang pernah mengatur takdirnya sendiri adalah eksistensi yang menakutkan. Menurut saya, itu bukan hal yang buruk. Buku sebab dan akibat tiba-tiba menulis satu baris, seseorang yang dapat mempengaruhi nasib dan melawan sebab dan akibat, mengapa perlu mempermalukanmu? Sining terkejut. Jika dipikir-pikir, sejak dia lahir, dia tidak pernah dimanipulasi dan didominasi oleh orang lain. Sebaliknya, itu juga karena bakat khusus dan bantuan pencerahan yang membuatnya jalan telah diubah, telah bergoyang sepanjang jalan, dan di antara rekan-rekan klan, tidak ada yang bisa menandingi dia. Hanya beberapa orang tua, mereka semua pingsan di depannya. Bukan. Kata-kata ini kasar. Tapi ini nyata. Sining langsung mengerti maksudnya. Di masa depan, bahkan jika kebenaran terungkap, nasib Anda sendiri akan dikendalikan oleh orang lain, tetapi jika Anda ingin menolak, itu bukan tidak mungkin. Hasil terburuknya adalah penghancuran diri. Pada saat ini, Su Yi berkata, jika saya benar-benar menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, saya tidak akan berdiri dan menonton. Kitab karma, saya hampir lupa, dengan rekan Taoisu ini, pengaturan nasib apapun, nasib sebab dan akibat apapun, semua bisa dipatahkan. Terlihat sangat emosional, saya telah hidup begitu lama, ini pertama kalinya saya menemukan anomali seperti itu. Su Yi, apakah Anda memuji diri sendiri, atau memarahi diri sendiri? Benar, anomali tidak terikat oleh sebab dan akibat, dan ini berarti apapun dan semua orang yang terkait dengan Anda akan berubah secara tak terduga. Buku sebab akibat sepertinya memikirkan sesuatu, tidak heran Ao Citing bisa mendapatkan kelegaan pada akhirnya, dan tidak heran saya tidak pernah memperhatikan aura Jian Laosan, jadi semuanya terkait kepadamu. Terlebih lagi, gadis dengan latar belakang misterius ini datang bersamamu. Mungkinkah ada sebab dan akibat yang tidak diketahui? Itu mungkin. Sial, sebagai ahli dalam hal sebab dan akibat, saya hampir tidak menyadari sebab dan akibat yang tersembunyi ini. Buku sebab dan akibat menjadi bersemangat, kalau begitu, coba saya lihat apakah ada hubungan antara garis sebab dan akibat ini. Jika ada, itu membuktikan bahwa Anda dan gadis ini muncul di sini bersama-sama.
Ini bukan kebetulan. Suyi dan Xi Ning saling memandang, hati mereka terkejut. Tidak bisa tidak memikirkan adegan pertemuan dan kenalan pertama. Semuanya dimulai di Zhenlongfang, salah satu dari 3 pasar gelap utama di negeri dongeng. Sejak saat itu, keduanya secara bertahap mengenal satu sama lain. Sampai kita pergi ke Laut Cina Timur bersama-sama dan melakukan aksi reruntuhan Istana Naga bersama-sama, semuanya wajar, tidak ada yang aneh atau abnormal. Tapi sekarang, setelah membuat dugaan seperti itu di buku sebab dan akibat, keduanya mau tidak mau memiliki emosi aneh di hati mereka. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari, cuaca tenang. Cilong Daojun telah berlatih di Longding leluhur. Xi Ning dan Fan Qian sedang dalam pemulihan. Suyi tidak menganggur, dan mengumpulkan semua rampasan yang tersisa di rumah harta karun Istana Naga. Panennya luar biasa. Pembangkit tenaga listrik yang kehilangan nyawa mereka di rumah harta karun Istana Naga kali ini termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat Taiwu dari 6 raksasa abadi, Jing Cheng dari klan Roh Paus Raksasa dan orang lain. Ada juga tokoh besar dari kekuatan besar di Laut Cina Timur yang dipimpin oleh Zuo Huai, Lin Bu, dan Huang Chongjia. Pilih satu saja, dan itu adalah raksasa di dunia luar. Harta yang mereka bawa tentu saja luar biasa. Sekarang, semua harta ini telah menjadi piala Suyi. Sayangnya, hanya ada segelintir harta yang benar-benar bisa masuk ke mata Suyi. Sebagian besar harta dilempar oleh Suyi ke tungku perbaikan surga. Salah satunya adalah alkimia. Kedua, ini adalah bahan ajaib untuk menyempurnakan dan menghaluskan pedang dunia. Tungku perbaikan surgawi sangat mengasyikkan, karena apakah itu alkimia atau pemurnian bahan ilahi, itu juga sangat bermanfaat. Rekan Taois, sudah waktunya saya pergi. Xi Ning bangkit dari meditasi dan memberi tahu Suyi bahwa dia punya janji dengan seseorang sebelum berpartisipasi dalam operasi reruntuhan Istana Naga, dan sekarang dia perlu berangkat untuk janji. Suyi tidak bertanya lagi, hanya berkata, aku akan memberimu tumpangan. Xi Ning mengangguk. Segera, Suyi, Xi Ning, dan Fan Wei meninggalkan rumah harta karun Istana Naga bersama-sama dan kembali di sepanjang jalan asli reruntuhan Istana Naga. Dalam perjalanan, Xi Ning ragu-ragu sejenak, dan berkata, orang yang akan saya lihat kali ini adalah putra Tuhan yang sangat istimewa, bernama Luo. Tiandu, klan Luo kuno di belakangnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Xi saya. Ketika kami datang ke alam abadi, para tetua dari 2 klan kuno kami telah berdiskusi, biarkan aku dan Luo Tian bertindak bersama dan saling menjaga. Suyi terkejut, bertanya-tanya mengapa Xi Ning mengatakan ini pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak bertanya lagi, hanya mengangguk. Xi Ning berkata lagi, Luo Tiandu sangat mendominasi dan menakutkan, apakah itu kekuatannya atau kartu di tangannya, dia bukan King Xiao. Jin Zuliu generasi sebanding. Dan dia datang ke alam abadi kali ini, dengan tujuan bahwa dia harus menang. Omong-omong, Xi Ning menatap Suyi, itu membunuhmu. Suyi kemudian mengerti mengapa Xi Ning berbicara tentang Luo Tiandu kepada dirinya sendiri. Dia tersenyum dan berkata karakter-karakter yang datang ke negeri dongeng dari alam para dewa, selain kamu, siapa yang tidak ada di sini untuk berurusan denganku? Satu lagi Luo Tian tidak ada sama sekali. Segera, dia menyadari ada yang tidak beres dan berkata, apakah ini akan menyulitkanmu? Xi Ning menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Luo Tian sangat berbahaya. Para dewa pasti bisa disebut kata, tak tertandingi. Setelah jeda, dia mengerutkan kening, yang terpenting, aku tidak bisa membujuknya sama sekali, begitu dia melihatmu, itu akan merepotkan. Suyi dapat merasakan bahwa ketika berbicara tentang Luo Tiandu, kata-kata Xi Ning mengandung sedikit ketakutan. Ini mengejutkannya. Menurut pendapatnya, dalam hal kekuatan saja, kultivasi Xi Ning di tingkat Taixuan jelas merupakan pembangkit tenaga listrik kelas atas. Hanya ada segelintir orang yang bisa menandinginya di negeri dongeng sebelum era Xianyun. Dan sekarang, itu bisa membuat Xi Ning berpikir itu mengerikan, orang bisa membayangkan betapa kuatnya Luo Tian ini. Namun, ini membangkitkan minat Suyi.
Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah satu-satunya penguasa dunia peri, pedang menguasai dunia, dan mahkota menutupi sebuah era. Di ranah peringkat Taixuan, dia diakui sebagai kendo abadi pertama, tak tertandingi. Bahkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Sining jauh lebih rendah dari kehidupan sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, mengetahui bahwa Luo Tian sangat luar biasa, Su Yi pasti akan melihat kegembiraan berburu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Memikirkannya, Su Yi berkata, semakin kuat lawan, semakin bahagia aku. Fan Wei tercengang dan mau tak mau berkata rekan Taois, Luo Tiandu sama sekali bukan putra dewa biasa. Di samping, dan berlatih Tao. Su Yi menyela sambil tersenyum, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Fan Yu terdiam. Memikirkannya baik-baik, dia merasa lega. Benar bahwa Su Yi adalah Raja Abadi, tetapi kekuatannya sangat menantang sehingga dia bisa bertarung melawan karakter level Taihe. Dan pengoperasian reruntuhan Istana Naga, berkat dia, mampu membalikkan keadaan, pertama-tama menyapu Qing Qiao, Jin Zuliu, dan tingkat dewa lainnya angka, dan bahkan lebih banyak lagi Ao Citing, roh jahat yang diubah oleh dewa, dikalahkan. Bagaimana mungkin keberadaan yang dianggap sebagai angka tidak normal oleh kitab karma mengkhawatirkan ancaman dari Luo Tiandu? Bagaimana hubunganmu dengan Luo Tian? Su Yi memandang Sining. Mata Fan Wei sedikit aneh. Sining berpikir sejenak, dan berkata dengan tenang, dulu, klan Luo kuno berkali-kali mengusulkan bahwa mereka ingin Luo Tiandu menikah denganku. LV, beberapa tetua klan si saya juga senang melihatnya terjadi, berpikir bahwa kita adalah pasangan yang dibuat di surga. Tapi, mereka semua ditolak olehku. Serius, Luo Tian dan aku hanya bisa dianggap sebagai teman sebaya dengan hubungan yang relatif baik. Omong-omong, Sining berkata dengan aneh apa yang kamu tanyakan. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, aku berpikir, jika suatu hari aku melawannya, itu akan menyulitkanmu. Sining mengedipkan matanya, dan sudut bibirnya yang kemerahan mengangkat lengkungan lucu, dan berkata, sebelum aku mengenalmu, aku dulu bersama Luo Tiandu. Omong-omong, aku tidak keberatan membantunya ketika berhadapan denganmu, dan sekarang jika kamu bahkan musuh, aku tidak akan duduk diam. Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia umumnya memahami sikap Sining. Sining tiba-tiba bertanya, apa rencanamu selanjutnya, rekan Taois? Su Yi berkata tanpa ragu, saya akan tinggal di Laut Cina Timur sebentar untuk melihat apakah saya dapat menemukan kapal terapung. Sining mengangguk dan berkata, Laut Cina Timur jauh dari 49 benua alam abadi, dan lautnya luas. Jika kamu tinggal di sini, Anda dapat menghindari banyak badai. Su Yi tersenyum saya harap begitu. Dia tahu betul bahwa ketika berita tentang apa yang terjadi di reruntuhan Istana Naga, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di Laut Cina Timur dan bahkan seluruh alam abadi. Lagi pula, tokoh-tokoh besar dari 6 raksasa dunia peri dan kekuatan utama Laut Cina Timur semuanya mati di reruntuhan Istana Naga, itu sulit untuk tidak menarik perhatian. Selain itu, meskipun Qing Qiao, Jin Zuliu, Qing Wu, Qin Jiansu, dan karakter setingkat dewa anak lainnya kembali ke rumah, mereka ditakdirkan untuk tidak menelannya. Semua ini ditakdirkan, bahkan jika dia berada di Laut Cina Timur, dia ditakdirkan untuk menghadapi masalah tak terduga yang datang ke pintunya. Tentu saja, Su Yi berpikir dalam hati bahwa tidak akan sulit untuk menghindari badai ini. Tidak lebih dari sebuah identitas baru. Sampai mereka meninggalkan reruntuhan Istana Naga, Su Yi dan yang lainnya muncul di atas lautan yang luas. Hah! Baru saja datang ke dunia luar, Sining sepertinya menyadari sesuatu, dan tanpa sadar melihat ke kedalaman langit. Segera, wajahnya yang cantik sedikit berubah, dan dia berkata, kekuatan para dewa dan bencana yang dicakup oleh aturan Zhou telah berubah. Berbicara, Sining Yu membuka tangannya dan kompas hitam muncul. Saat dia mendorong kompas, jarum kompas tiba-tiba berputar, dan gumpalan rune aneh muncul. Untuk waktu yang lama, Sining menyingkirkan kompas, warna aneh muncul di wajah batu giok yang indah, dan berkata, tentu saja, langit akan mengubah. Su Yi berkata, ubah langit. Apa artinya ini?
Sining cerah, dan dia berkata, para dewa dan bencana yang tercakup dalam aturan Zutian telah menunjukkan tanda-tanda melemah, tidak ada kecelakaan, setidaknya 3 tahun, dalam 5 tahun, malapetaka ditakdirkan untuk menghilang sepenuhnya. Su Yi terkejut. Sekarang dia tahu sumber bencana dengan baik. Di zaman Xian Yun, para dewa pernah bergandengan tangan untuk membentuk semacam kekuatan aturan khusus untuk karakter di negeri dongeng dalam aturan Zutian di negeri dongeng. Kekuatan aturan pecah, memicu bencana yang berkepanjangan di negeri dongeng. Inilah sumber malapetaka, Era of Immortal Falls. Dan kekuatan aturan semacam ini disebut bencana oleh para biksu di dunia peri. Bencana selalu tercakup dalam aturan Zutian, dan itu berlanjut hingga hari ini, dan juga telah mengubah pola dunia dongeng secara terbalik. Orang-orang tua seperti Sue Xiaozi, Jiang Taya, Nanping Tian, yang berdiri di puncak Taijing sebelum era Xian Yun, untuk menghindari bencana, belum berani berdiri. Dan sekarang, Sining menyimpulkan bahwa kekuatan para dewa dan bencana sedang melemah, dan mungkin menghilang sepenuhnya dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, yang membuat bagaimana Su Yi tidak terkejut. Su Yi berkata apakah ini berarti jalan untuk menjadi dewa juga akan muncul pada saat itu? Bagus. Sining mengangguk, dan dapat diperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, ancaman bencana ilahi terhadap karakter Taijing hanya akan menjadi semakin lemah. Itu semakin kecil, dan lebih kecil, dan ketika bencana ilahi benar-benar menghilang, jalan untuk menjadi dewa yang tidak pernah muncul sejak zaman kuno akan muncul di dunia peri. Ada juga harapan dalam kata-katanya. Dia memiliki banyak rahasia khusus, dan dia tidak khawatir tidak bisa menjadi dewa. Tapi ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, Anda bisa merebut keberuntungan untuk menjadi dewa, itu akan lebih baik. Selain itu, nasib baik ini luar biasa, menurut beberapa dewa di antara para dewa, dunia abadi akan segera muncul di jalan untuk menjadi dewa, yang akan disebut yang pertama aturan zaman kelas 1 sangat langka dan berharga. Karena itu, karakter anak dewa seperti dia akan turun ke negeri dongeng terlebih dahulu, untuk memanfaatkan kesempatan langka menjadi dewa. Dan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, nasib baik seperti itu akan datang, siapa yang tidak sabar. Hati Su Yi juga dipenuhi gelombang. Di kehidupan sebelumnya, ia menghabiskan banyak waktu dan kerja keras untuk membuktikan jalan menuju Tuhan. Juga melintasi sungai panjang ruang dan waktu, pergi ke peradaban era yang berbeda untuk menjelajahi jalan pembuktian Tao. Sekarang, ratusan ribu tahun telah berlalu sejak Wang Ye bereinkarnasi dalam pertempuran malam abadi dan dia juga telah bereinkarnasi dan dibangun kembali berkali-kali. Akhirnya, pada saat ini, saya melihat fajar jalan untuk menjadi dewa. Rao adalah keadaan pikiran Su Yi yang kokoh, dan dia tidak bisa menahan perasaan emosi yang tak terbatas. Menjadi dewa tidaklah sulit. Susahnya adalah kesempatan untuk menjadi dewa terlalu sulit ditemukan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.